Keluarnya berita bahwa Robert Pattinson akan menggantikan peran Ben Affleck menjadi Batman, tentu sama dengan saat kita mendengar peran Peter Parker oleh Andrew Garfield. Apa yang membuat DC mengganti pemeran Batman di salah satu sequel yang paling dinanti oleh para penggemar superhero? Well, diskusi yang lebih menarik adalah apa hal baru yang akan penonton temukan di The Batman dengan direkrutnya Robert Pattinson. Apa yang membuat sequel ini layak dinanti oleh para penggemar The Batman? Yuk intip 5 hal baru yang bakal kalian temui di The Batman Robert Pattinson. Berikut ini. Darah muda. Dari kebanyakan aktor yang ditarik masuk untuk memerankan berbagai karakter yang nantinya akan ada di The Batman terbaru, satu hal yang bisa kita lihat, kebanyakan masih muda. Mulai dari Robert Pattinson, Paul Dano, hingga Kravitz, mereka rata-rata berada di usia 30 tahunan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan cerita Batman jika kita melihat bahwa aktor yang terpilih adalah mereka-mereka yang masih berada di usia muda? Terpilihnya Robert Pattinson sebagai karakter protagonis Batman membuat ceritanya semakin menarik. Kenapa? Banyak celah untuk membuat film ini punya jalan cerita yang berbeda. Tidak seperti Spider-Man tentunya, yang mempunyai karakter hampir mirip dengan originalnya. Batman memilih Robert jika kita melihat postur tubuh dan perawakannya jelas berbeda dengan Ben Affleck yang terkesan kekar, tegap, dan berumur. Karakter villain melimpah. Di kebanyakan cerita Batman, satu lagi karakter yang paling disorot adalah Joker. Namun, di The Batman, belum ada sorotan tajam untuk karakter yang paling fenomena satu ini. Kenapa? Arah The Batman sepertinya akan dibawa ke sebuah cerita di mana karakter villain tidak hanya satu. Dan masalah yang akan dihadapi Batman lebih kompleks dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti gayung bersambut, plot yang diidam-idamkan oleh para penggemar superhero mulai direalisasikan. Satu atau dua villain sepertinya tidak cukup memuaskan penonton dan memaksimalkan suasana pertempuran. Para villain super terkenal di Gotham akan keluar satu persatu dan ini tentunya menjadi pertandingan yang tak bisa dilewatkan. Tidak termasuk dalam DC Extended Universe. Sepertinya cukup sulit untuk menggabungkan The Batman yang baru ke dalam DC Extended Universe. Film ini kemungkinan akan berjalan solo, tidak seperti Batman sebelumnya, di mana ia juga termasuk ke dalam Justice League. Kemungkinan Batman masuk ke DC Extended Universe tetap ada buat para penonton yang mungkin kecewa, karena sejauh ini hal tersebut bisa saja terjadi. Terlebih jika antusiasme penonton terhadap The Batman cukup besar dan peran Batman yang baru bisa memenuhi cerita untuk gabungan superhero DC. Jadi jangan khawatir dulu ya. Karakter detektif. Dengan digantikannya Ben Affleck oleh Robert Pattinson dalam peran sebagai Batman, banyak celah untuk membuat cerita dengan komposisi yang berbeda dari yang sebelumnya. Termasuk isu bahwa nantinya Robert akan mendapatkan peran sebagai detektif kelas dunia yang tentunya berbeda dari cerita-cerita sebelumnya yang kita temui di The Batman The Dark Knight. Bagaimana detail ceritanya masih belum ada bocoran hingga saat ini. Kabarnya, tanggal 25 Juni 2021 menjadi tanggal rilisnya. Jadi kita harus menanti peran baru Batman di sequel terbarunya. Gotham baru. Amerika sepertinya bukan lagi satu-satunya tempat untuk mereplikasikan suasana kota Gotham. Karena kabarnya, The Batman akan mengambil latar dari negara Inggris, tepatnya di kota London. Dari dipilihnya latar yang berbeda ini, sepertinya memang ada cerita baru yang lebih menarik yang akan kita saksikan dan temui di The Batman. Nah, itu dia 5 hal baru yang nantinya akan kalian temui di The Batman. Buat penggemar Ben Affleck, jangan berkecil hati karena tidak lagi menyaksikan dengan kostum Batman. Buat penggemar Robert, persiapkan hati dan mental kalian untuk menyaksikan laganya di The Batman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.